Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berada pada bab al-hidayatu minallahi ta'ala dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Muhammad Al-Husain bin Ahmad Al-Makhladi Asy-Syaibani rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Husain bin Ahmad Al-Makhladi Asy-Syaibani rahimahullah. Dia berkata, akhbarana Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Siraj, telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Qal, dia berkata, haddatsana Yusuf bin Musa, telah bercerita kepada kami Yusuf bin Musa. Akhbarana Jarir anil A'mash an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Yusuf bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari A'mash. A'mash Sulaiman bin Mihran, namanya Sulaiman bin Mihran. Dia berkata, an Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud sahabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi dipercaya. Itu beliau berkata, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya itu arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dalam bentuk nutfah, jadi setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian seperti itu pula dia berubah menjadi alaqah,
Ini 40 hari lagi. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian dia menjadi mudghah dalam waktu 40 hari lagi. Jadi 40 hari kali 3 ya. 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, 40 hari kedua dalam bentuk alaqah, 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dengan membawa 4 kalimat. Jadi Allah Azza wa Jal mengutus malaikat masuk ke dalam rahim seorang wanita. Masuk ke dalam rahim seorang wanita untuk menetapkan kepada sang bayi tersebut 4 perkara. Yaitu yang pertama rizqihi wa amalihi wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan baginya rizkinya. Yang kedua amalannya. Yang ketiga ajalnya. Yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagia. Orang itu dalam kehidupan dunia nanti dia sengsara atau dia bahagia. Fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, kata beliau, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu 1 dhira', 1 hasta saja. Yani ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Karena dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan 1 dhira'. 1 apa? Hasta. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Kemudian dia didahului oleh takdirnya yang telah tertulis di dalam Alkitab Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Ini dia mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan 1 hasta pula. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Kemudian dia didahului oleh apa yang telah ditetapkan baginya di dalam catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia pun masuk surga. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca lagi atsar yang berikut. Kemudian Al-Imam As-Sabuni melanjutkan ucapan, kata beliau rahimana wa rahimahullah. Wa akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi qal, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi, dia berkata, Amba'ana Abul Abbas As-Siraj, telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas As-Siraj.
Qal, dia berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali wa huwa ibnu Rahuyah. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali, yaitu Ibnu Rahuyah atau Rahawai. Sama, ini Ishaq bin Rahawai, salah seorang gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, amba'ana Abdul Samad Abdul Warith, telah mengabarkan kepada kami Abdul Samad Abdul Warith. Qal, dia berkata, haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati wa innahu la maktubun fil kitab annahu min ahlin nar, fa idza kana inda mautihi tahawwala fa amila bi amali ahlin nar famata fadakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang dari kalian, sesungguhnya ada seorang lelaki, dia beramal dengan amalan penduduk surga, wa innahu lamaktubun fil kitabi annahu min ahlin nar, sementara telah tertulis di dalam takdirnya bahwa dia termasuk penduduk neraka. Fa idza kana inda mautihi tahawwala, sehingga ketika dia akan wafat, tahawwala, dia berubah, fa'amila bi'amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, famata fadakhalan nar, lalu dia mati dalam keadaan demikian sehingga dia pun masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sungguh ada seseorang dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Wa innahu lamaktubun fil kitab, namun orang ini telah ditetapkan di dalam catatan takdirnya bahwa dia annahu min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Fa idza kana qabla mautihi amila bi amali ahlil jannah, sehingga sebelum dia mati dia beramal dengan amalan penduduk surga, famata fadakhalal jannah, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dia pun masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan kepada kita tentang suatu perkara yang agung sekali. Beliau menggambarkan kepada kita bahwa ada orang yang permulaan hidupnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian di akhir hidupnya dia terjatuh dalam amalan-amalan keburukan dan dia menutup hidupnya dengan amalan keburukan tersebut, maka dia pun masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Demikian sebaliknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dilihat pada penutupnya, dilihat pada akhirnya. Maka hendaklah seseorang dia waspada dan dia bersungguh-sungguh untuk apa? Bagaimana dia mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Dengan amalan apa dia mengakhiri kehidupannya? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat pada akhir dari perjalanan hidup seorang hamba. 6. Maka dari itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana rahimahullah ketika
menjelaskan hal ini beliau berkata, fa iyyakum wal ghaflah, hati-hatilah kalian dari kelalaian. Wa alaikum bil yaqallati wal wantibah, dan kalian wajib untuk waspada dan penuh perhatian. Fa inna hadza masirun khatirun, karena yang tergambar di dalam hadis ini adalah akhir yang buruk, akhir yang sangat bahaya sekali. Waliyadu billah. Falyukhlisil mar'u amalahu lillah, maka hendaklah seorang hamba dia mengikhlaskan amalannya semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Li'annahu qad yakunu min asbabi su'il khatimah intiwa'uhu ala syarrin fa ya'malu fima yabdu lin-nasi bi amali ahlil jannah wa huwa fil batin yantawi ala syarr. Ini sebab ya. Ini sebab, kata beliau begini, kata Syekh Robi, li'annahu qad yakunu min asbabi su'il khatimah, karena ya bisa jadi ya di antara sebab-sebab su'ul khatimah itu intiwa'uhu ala syarr, ya tersembunyinya sesuatu pada diri seseorang, tersembunyinya kejahatan pada diri seseorang, sehingga fayamalu fima yabdu linnasi bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan yang nampak di hadapan manusia itu adalah amalan penduduk surga. Ya bisa jadi dia orang ini pada zahirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, kalau dia ngomong agama bagus, dia ibadah, dia, tetapi apa? Ini yang nampak pada dirinya. Yang tersembunyi tidak seperti itu. Maka apa? Wa huwa fil batin yantawi ala syarr, sementara pada batin orang ini, ya hakikatnya pada orang ini yantawi ala syarr, dia menyembunyikan kejelekan. Ya, ada kejelekan pada dirinya. Waliyadu billah min su'i i'tiqadin aw su'i niyatin aw amalin khabithin yakhfihi anin nas. Ya, berupa yang tersembunyi itu bisa berupa akidah yang jelek, atau niat yang buruk, atau amalan-amalan yang rusak yang dia sembunyikan dari manusia. Nah, maka di sini ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, bisa jadi seseorang dia yang nampak pada dirinya itu kebaikan-kebaikan, tapi dia menyembunyikan keburukan-keburukan yang sesungguhnya adalah merupakan keadaan dirinya. Lalu ketika di akhir hidupnya Allah menampakkan hakikat diri orang ini, sehingga dia beramal di atas hakikat dirinya, dan dia menutup dirinya, menutup kehidupannya dengan apa yang hakikatnya ada pada orang tersebut. Maka apa? Dia mendapatkan su'ul khatimah, mati yang jelek. Nah, maka di sini apa ya ikhwan? Perlunya apa? Ikhlas, perlunya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara zahir kita kalau melihat hadis ini, kita mungkin bertanya, ya kenapa Ustadz kok ada orang dia beramal dengan amalan kebaikan tapi kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan keburukan dan dia menutup hidupnya dengan amalan keburukan? Maka kita katakan itu karena pada orang ini ada sebab-sebab. Ada sebab-sebab yang mengarahkan dia kepada keburukan itu. Yang nampak kebaikan, tapi antum tidak tahu sebab yang dia sembunyikan. Sebab yang dia sembunyikan. Dia bisa menampakkan bahwa dia itu berada di atas sunnah, tetapi dia bisa menyembunyikan akidah yang sesat misalnya. Dia masih bisa menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya, tapi dia menampakkan seolah-olah bagus. Karena apa? Karena mungkin dia mempunyai tujuan-tujuan keduniaan yang ingin dia dapatkan. Kalau dia terang-terangan menampakkan keburukannya, ya mungkin dunianya tidak tercapai. Lalu dia menampakkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Tapi sesungguhnya dia bukan di atas kebaikan itu. Dia menampakkan kebaikan untuk kamuflase saja, karena ada target yang harus dia capai. Ada target yang harus dia capai. Sementara hakikatnya dia menyembunyikan keburukan, dan inilah apa hakikatnya dirinya. Maka orang yang seperti ini, sebelum dia meninggal, Allah membongkar keadaannya sehingga dia mati di atas hakikat dirinya. Dia mati di atas apa? Hakikat diri. Maka dengan itu dia menjadi apa?
penghuni salah satu daripada apa yang ada pada hakikat dirinya yang sebenarnya. Maka untuk memerangi itu ya perlu ikhlas. Perlu ikhlas. Seseorang dia beribadah kepada Allah, dia mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh masukkan di dalam ibadahnya itu target-target keduniaan. Tidak boleh. Supaya dipuji, supaya disebut dia hebat, atau supaya dia itu dikatakan alim, atau supaya mungkin dia bisa mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, atau barangkali supaya dia mendapatkan ma'isyah, dia mendapatkan dunia dengan apa yang dia mau tersebut. Maka orang ini Allah akan membongkar keadaannya sebelum dia wafat kelak, sebelum dia wafat nanti. Ya. Nah, maka di sini ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting ya, pelajaran penting. Yang pertama, Al-Imam As-Sabuni menyebutkan hadis ini di bawah bab apa? Al-hidayatu minallah. Hidayah itu dari Allah Azza wa Jal. Dan kita meyakini bahwa hidayah dan kesesatan itu ditetapkan oleh Allah. Dan inilah keadaannya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang yang pertama, faedah yang pertama, adanya penetapan atas takdir Allah Azza wa Jal. Adanya penetapan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berbicara tentang takdir, salah satu tingkatan takdir itu adalah Alkitabah. Takdir apa? Alkitabah, pencatatan takdir manusia di Lauhul Mahfuz. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui nasib seseorang sebelum orang itu diciptakan dan setelah orang itu diciptakan, dan bagaimana proses kehidupannya. Itu tidak luput dari ilmu Allah Azza wa Jal, karena telah didahului oleh yang namanya takdir Alkitabah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 6. Mahfum ya ikhwan? Taib. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis-hadis ini adalah bahwa hidayah, kesesatan, kesengsaraan, kebahagiaan, ya, itu semua berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas, di mana di dalam hadis yang pertama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin." Allah mengutus kepadanya malaikat dengan membawa 4 kalimat. Rizkihi wa amalihi wa ajalihi syaqiyun au sa'idun. Yaitu rizkinya, amal perbuatannya di dunia nanti bagaimana, ajalnya, dan apa? Sengsara atau bahagianya orang tersebut. Maka ini berada dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Nah, dan ini namanya takdir umri. Takdir apa? Umri. Ini terjadi sekali dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi apa, catatan bahagia atau tidaknya dia itu tidak terjadi 2 kali, terjadi sekali saja seumur hidup. Ya, begitu pula apa, umurnya terjadi sekali seumur hidup. Ya, kemudian apa namanya, ajalnya, amalannya, ya, dan seterusnya. Ini namanya takdir umri. Takdir umri. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau ditanya catatan ini terjadi di mana? Dicatat di suhuf atau dicatat di jidatnya bayi? Ya, kalau apa namanya, malaikat itu masuk ke dalam apa? Rahim ibu, masuk enggak? Masuk. Masuk ya? Ya masuk, malaikat masuk. Bagaimana proses masuknya? Wallahu a'lam. Itu bertanya tentangnya itu bid'ah. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat masuk ke dalam rahim ibu untuk mengambil, menulis kepada sang bayi itu 4 perkara. Nah, para salaf mengatakan ini ditulis di catatan di dalam rahim itu, atau ditulis di jidat apa, di dahinya sang bayi tersebut. Nah, ini ada, kalau Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah hadis Arba'in itu beliau menyebutkan 2 athar. Ya, sebagian salaf mengatakan ditulis di dalam suhuf, sebagian salaf mengatakan ditulis di
jidatnya, di dahinya. Nah, ya ala kulli hal, kata beliau bisa mengkompromikan kedua-duanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam apa? Syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, faedah tambahan ini, bahwa malaikat itu menulis. Malaikat menulis. Malaikat menulis enggak? Menulis tidak? Ya menulis. Ya lafaz hadis menulis. Pertanyaannya, malaikat menulis dengan bahasa apa? Suryani, Ibrani, bahasa Semut, atau bahasa apa? Arab, ya? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, atau bahasa Semut, atau bahasa apa ya? Ya? Maka kita katakan, ya, kalau bertanya tentang dengan bahasa apa malaikat menulis, itu pertanyaan bid'ah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, itu pertanyaan apa? Bid'ah. Tetapi cukup kita mengetahui bahwa malaikat itu menulis. Karena Rasulullah mengatakan Allah mengutus malaikat ke dalam rahim ibu itu untuk menulis darinya 4 perkara. Mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa setiap manusia pasti akan menuju pada apa yang ditakdirkan untuknya. Dalam perjalanan manusia ini, dia pasti menuju pada takdirnya. Dia pasti menuju pada takdirnya. Nah, dia pasti apa? Menuju pada takdir. Maka dari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang apa namanya? Nasib manusia di akhir nanti, itu ada para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir kita, tidak usah beramal." Iya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap dari kalian akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Artinya, amalan adalah sebab-sebab yang dengannya Allah memudahkan seseorang kepada apa yang dia beramal dengannya itu. Kemudian Rasulullah membaca ayat apa? "Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man apa? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ya, fasanuyassiruhu lil usra. Naam. Ya, barang siapa yang dia memberi dan dia membenarkan balasan yang baik di sisi Allah berupa surga, maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang bakhil dan merasa cukup ya dari pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia mendustakan adanya balasan yang baik di sisi Allah, maka kami akan memudahkan dia kepada kesulitan. Maka di sini apa? Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ya, beramallah kalian karena setiap dari kalian itu akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li amali sa'adah." Adapun orang-orang yang dia termasuk dari orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang membawa kepada kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang sengsara, fayuyassaruna li amali syaqawah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang sengsara. Nah, maka di sini kita katakan lagi bahwa setiap manusia pasti menuju pada apa yang ditakdirkan untuknya. Tapi ini bukan berarti dia harus berhenti beramal. Karena apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kalian akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Faedah yang berikut dari asar ini, hadis ini, bahwa ini ada bantahan telak terhadap qadariyah. Bantahan telak terhadap qadariyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memberi hidayah dan Allah tidak menyesatkan. Allah tidak memberi hidayah dan Allah tidak menyesatkan. Padahal hadis ini mengatakan ada orang dia beramal, tapi wa innahu lamaktubun fil kitab. Allah telah menetapkan bahwa dia itu annahu min ahli nar, termasuk dari penduduk neraka. Atau wa annahu lamaktubun fil kitabi annahu min ahli jannah, telah tetap di dalam takdirnya bahwa dia itu termasuk penduduk surga. Maka di sini ada ketentuan dari Allah enggak? Ada takdir dari Allah, ada. Ya, jadi ini bantahan terhadap apa? Orang-orang qadariyah, bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Naam. Mafhum ya ikhwan? Baik.
Kemudian selanjutnya berkata Imam As-Sabuni pada bab yang baru ya. Kata beliau al-khairu wasyarr, kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Wa yashhadu ahlu sunnati wa ya'taqiduna anna al-khaira wasyarra wan naf'a wad durra wal hulwa wal murra biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya, ahlu sunnati wal jamaah bersaksi dan meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan mudarat, manis dan pahitnya kehidupan dunia biqada'illahi ta'ala wa qadarih, itu dengan ketetapan Allah dan ketentuannya. Ketetapan dan ketentuan Allah. La maradda lahuma, tidak ada yang bisa menolaknya. Wala mahisa wala mahida anhuma, tidak ada yang bisa menyimpang dari ketetapan Allah itu atau berpaling dari ketetapan tersebut. Tidak ada. Kalau Allah sudah tetapkan, lalu ada orang yang dia keluar dari ketetapan itu, tidak ada. Ya, tidak ada. Dia Allah tetapkan, maka dia berlaku apa yang Allah tetapkan. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuhu, dan tidak menimpa seseorang melainkan yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Walau jahadal khalqu ayyamfa'ul mar'a bima lam yaktubuhu Allahu lahu lam yaqdiru alaih. Kalau seandainya seluruh makhluk ini mereka bersatu bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada seseorang dengan apa yang tidak Allah takdirkan kepadanya, lam yaqdiru alaih, mereka tidak akan mampu memberikannya. Mereka tidak akan mampu memberikan mudarat itu. Walaupun sejagat raya ini mereka berkumpul untuk memudaratkan dia. Walau jahadu ayyadurruhu bima lam yaqdihillahu alaihi, kalau mereka, dan juga kalau seandainya mereka bersatu untuk memudaratkan dia, ya, kalau mereka bersatu, seluruh manusia ini mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang tidak Allah tetapkan, niscaya mereka tidak akan mampu. Demikian pula sebaliknya, kalau mereka bersatu untuk memberi mudarat kepada dia, bima lam yaqdihillahu alaihi, dengan apa yang tidak Allah tetapkan untuk dia, lam yaqdiru, mereka tidak akan mampu pula untuk memberikan mudarat tersebut. Ala ma warada bihil khabaru an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya. Naam. Ya, ini juga masih tentang apa? Perbuatan keburukan dan kejelekan itu, meskipun manusia punya pilihan, tapi dia tidak bisa keluar dari apa yang Allah kehendaki. Begitu maksudnya. Manusia punya kehendak, tetapi kehendak manusia harus berada di bawah kehendak Allah. Kehendak manusia tidak bisa keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia punya kehendak, tapi mereka berkehendak membuat mudarat kepada seseorang. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka kehendak mereka tidak bisa terjadi. Begitu maksudnya. Mahfum ya? Taib. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun tentang persoalan ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.